Iya, Mas. Oh, siap. Atau jenengan dia. Bapak Ibu. Senior saya. Terima kasih, Pak Mutakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan saya, nama saya Hendro. Saya juga dulunya D3, alumni STP UNER. Kemudian saya juga terus berusaha mengembangkan diri, termasuk S2 saya di Melbourne, di Victoria University, dan S3 saya juga di Victoria University. Alhamdulillah, di situ saya mengembangkan data science, ya, jadi social computing. Jadi kalau orang-orang melihat loh ini kok ilmu perpustakaan fokusnya kepada data science, ya memang sekarang perkembangannya ke sana. Jadi social computing ini yang menjadi landasan kita, ya kebetulan saya sama Pak Imam, ya dua-duanya juga lulusan PSTP D3, kemudian mengembangkan sana Pak Imam ke Taiwan, saya ke Victoria University. Jadi di sini ada mahasiswa saya dulu, ya Pak Bambang itu mahasiswa saya, ya nggak tahu dulu gimana dia bisa lulus gitu. Ya, memang IIP pada waktu saya menjabat jadi kader, ya saya berusaha untuk berevolusi, tapi bagaimana mengembangkan ilmu perpustakaan ini ke teknologi. Ya, jadi teknologi ini dimasukkan ke ilmu sosial, ya, termasuk di dalam ilmu perpustakaan, sehingga saat ini kita kembangkan bahwa kita tidak hanya pada melalui ilmu perpustakaannya, tetapi bagaimana teknologi ini bisa menjadi tools, ya, untuk mensupport keilmuan perpustakaan. Makanya pada saat itu kemudian kita juga mengembangkan ke sana, terus kemudian juga alhamdulillah sebelumnya kita juga terakreditasi internasional, yaitu ASIP sebelum FIBA. Ya, ASIP kita sudah mendapatkan meskipun kita tidak perpanjang karena tidak diakui oleh BNPT. Ya, kita dapat itu IIP, terus kemudian sebelumnya kalau menurut tekniknya ya itu FIBA dulu, tetapi kita kemarin mencoba langsung ke unggul. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mendapatkan FIBA maka unggul otomatis, ya, tapi karena kita kemarin mencoba didorong oleh Pak Rektor, ya alhamdulillah IIP mendapatkan itu, dan IIP UNER yang pertama mendapatkan akreditasi unggul di seluruh Indonesia. Ya, itu diakui oleh, kemarin saya juga di UNPAD, ya itu memang Pak itu mengakui bahwa IIP UNER itu yang pertama kali mendapatkan unggul. Ya, kemudian sekarang diikuti oleh beberapa departemen yang lain dari Universitas Pajajaran, UI dan sebagainya. Ya. Tapi kita juga sudah mendapatkan internasionalisasi, ya, termasuk FIBA ini kita juga dapat. Jadi sebenarnya kita sudah dapat 2 internasionalisasi, 1 unggul. Ya, jadi memang ini kerjanya tidak main-main, ya. Kita kerja tim ini kita butuhkan semua. Ya, jadi termasuk di tim departemen itu kita, ya alhamdulillah kebetulan mudah-mudahan beda dengan Bu Dwi yang sudah memangkas semua temannya, jadi agak susah, makanya tetap A, ya. Tapi yang di FISIP ini 4, yaitu AP, ya, AP, kemudian HI, komunikasi dan I. Yang kebetulan sekali timnya itu semuanya anak muda semua, ya, timnya anak muda, jadi semangat untuk itu. Ya, jadi dulu IIP dipandang rendah, ya, karena apa sih ilmu perpustakaan menotok buku gitu. Tapi sekarang beda karena ya tadi ada masukan data science, big data dan sebagainya, sehingga kita menuju ke sana. Dan sekarang IIP kalau boleh dikatakan, ya bukan sombong, ini nomor 3 dari FISIP yang peserta peminatnya cukup banyak.
setelah HI dan komunikasi. Ya. Jadi alhamdulillah kita merubah itu stigma itu supaya IIP ini berkembang pesat. Gitu. Jadi kita tidak hanya kebetulan sekali nanti kita juga mengirim 10 mahasiswa yang karena kita kerjasama dengan UiTM Malaysia yang nanti magang di sana. Ya, jadi kita tidak diem aja di sini, gitu, tapi kita bagaimana menjalin kerjasama dengan pihak luar negeri, termasuk sebelumnya kita juga kerjasama dengan Taiwan. Kita sudah mengirimkan 2 orang di sana magang di Taiwan. Nah, terus kemudian yang kemarin sebenarnya kita mau ambil di British di Coventry University, tapi karena ada kendala MOU dan sebagainya, maka kita tidak jadi ke sana. Ya, tapi rencananya ini kita bicarakan dengan Pak Wakil 3 kemarin, rencana kita akan kirim ke sana. Ya, kalau HI jangan dikata, memang HI cukup banyak. Wisma itu ada 10, semua diborong oleh HI. Ini Pak ini jagonya ini. Ya, HI terus komunikasi. Ya, ya itu memang salah satu penunjang untuk kita terakreditasi unggul. Ya, salah satunya itu. Ya, bagaimana kita mengembangkan keilmuan kita itu ke tingkat internasionalisasi. Ya, ya ini rencana memang kita akan membuka beberapa kelas yang internasionalisasi, tapi kita harus persiapkan dulu SDM-nya. Salah satunya kemarin kita melihat Pak Faisal ini juga lulusan dari Taiwan, dia ahli IT di program programmer, ya, bisa ngajar ke IP, enggak ya, karena memang itu kebutuhan kita. Ya, jadi bagaimana teknologi ini bisa berkolaborasi dengan social science. Ya, jadi kita tidak meninggalkan social science-nya, tetapi teknologi ini juga harus mendukung. Ya, itu termasuk juga nanti ada data science, ya, yang tadi dibilang Bu Dwi itu big data. Ya, big data itu nanti adalah salah satu bagian dari analitik untuk di data science. Nah, itu tim saya memang saya Pak Imam sama Pak Faisal dulu saat ini. Itu yang akan mengajar di data science. Nah, kebetulan kita juga sudah kemarin bukan punya IP ya, tapi punyanya universitas itu kita membuka S2 data science di pasca sarjana. Ya, kebetulan karena kemarin saya masih menjabat di sini, nggak bisa menjabat 2, akhirnya dikasihkan ke UIRA. Ya, tapi itu pada dasarnya ide-ide kita, saya dengan Pak Imam yang kemudian ditangkap oleh Prof. Badri di sana untuk mengembangkan S2 data science. Ya, dan itu sudah ada di sana. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau ingin mengembangkan staf-stafnya untuk ilmu data science, monggo bisa mendaftar di pasca sarjana di sana S2. Itu nanti yang ngajarnya ya siapa yang ngajar? Saya, Pak Imam, Pak Faisal, itu ya itu aja kan. Karena memang tidak bisa dimasukkan di nanti IIP soalnya ada S2-nya sendiri. Kita lagi godok juga akan mengembangkan S2 IIP, itu yang akan kita lakukan. Tapi untuk data science-nya ditarik di pasca sarjana. Nah, itu yang memang tim-tim anak muda itu yang harus didorong. Ya, jangan hanya didorong aja, tetapi termasuk finansialnya didorong, Pak. Ya. Kalau didorong kasihan anak muda itu, aku di foto ini, ya. Tetapi finansialnya didorong, sehingga kenceng, Pak. Ya, kenceng sekali, gitu, jualan langsung. Ya, jadi itu nanti bisa mempermudah di departemennya masing-masing untuk naik ke atas, ya, termasuk terakreditasi unggul, terus kemudian internasionalisasi dan sebagainya, dan itu juga berefek kepada universitas juga. Kalau didorong ke Ingesano, Mas Faisal ini ya mau tidak mau dorong dengan finansial juga supaya semangat. Itu, jadi memang itu nanti juga kalau nggak salah ya juga dibantu oleh pihak perpustakaan yang khususnya Mas Bambang ini
harus mendukung sekali itu ya, termasuk digitalisasi library-nya, terus kemudian akreditasinya, perpustakaannya bagaimana itu akan ditanyakan nanti. Ya, di FIBA itu ditanyakan. Ya, jadi ada support di library-nya itu bagaimana library-mu. Gitu. Jadi apakah mensupport apapun apa yang disupport dari library, termasuk ruang bacanya, termasuk ini. Nah itu bisa nanti dimintakan ke universitas Pak. Jadi Mas Bambang lebih enak-enak lagi. Inilah ya Ture kemarin habis ke Lombok ya, upload gitu ya. Ketemu Pak siapa itu ya, kemarin juga makan di sini Mas Bambang, Pak siapa itu namanya lupa saya, Pak Iskandar. Ya, jadi ada 2 orang dosen, kita membuka memang ya magang dosen. Ya, jadi dari beberapa universitas di bagian timur itu mendaftar ke Dikti, terus kemudian magang di tempat kita. Ya, dia belajar tentang bagaimana ya termasuk organisasinya, terus kemudian belajar bagaimana mengembangkan FPS-nya, bagaimana mengembangkan kurikulumnya dan sebagainya. Yaitu kemarin 2 setelah Pak Iskandar ada lagi Pak siapa lagi itu ada yang magang di tempat kita. Jadi kalau ibu nanti ingin mengirimkan dosennya untuk magang, monggo ya silakan. Tapi melalui Dikti, bukan melalui kita langsung. Jadi daftar ke Dikti yang nanti akan mengirimkan ke kita. Nah itu, ya, itu ada mekanismenya tersendiri. Ya. Nah itulah yang memang harus kita lakukan. Ya. Kita jangan terlena, terlena benar pasti bagus enggak. Ya tapi kita terus berkembang, ya kita berbenah diri di situ.